Dua mobil sedang melaju di kota. Keduanya memulai perjalanan pada waktu yang sama. Mobil hijau bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Mobil kuning melaju lebih cepat. Kecepatannya 80 km per jam. Dan tetap saja, pada satu titik, mobil hijau berpapasan dengan mobil kuning. Kok bisa? Mobil-mobil itu melaju berlawanan arah. Aaron adalah detektif yang tengah ditugaskan menyamar di sebuah resor mewah. Polisi mencurigai bahwa pemilik hotel terlibat dalam beberapa transaksi ilegal. Tugas Aaron adalah menyelinap ke kantor manajer dan memeriksa dokumen-dokumennya. Tapi pintunya terkunci dan ada kunci kombinasinya. Aaron harus mencari tahu kata sandinya nih. Detektif ini tahu bahwa dia harus memecahkan soal matematika dan jawabannya adalah kodenya. Begitu dia memasukkan kode, pintunya terbuka. Berapa angka yang benar? Jawabannya 30. Tidak ada simbol matematika di akhir baris pertama dan kedua. Ini berarti keseluruhannya terlihat seperti ini. Sebuah lukisan yang sangat terkenal hilang dari museum. Pada akhirnya polisi berhasil menemukannya. Tapi ada satu masalah. Mereka menemukan bukan hanya satu, tapi 3 lukisan. Hanya satu lukisan yang asli, sedangkan yang lainnya cuma salinan. Bisakah kamu membantu polisi menentukan lukisan mana yang asli? Lukisan dengan bingkai warna coklat. Lihat aja, semua bingkai di museum ini dibuat dengan gaya yang sama. Oke, kali ini ceritanya kamu diterima di sekolah sihir terbaik. Salah satu kelas yang harus kamu ikuti adalah tentang berubah menjadi binatang. Ada 3 guru yang mengajar kelas ini. Masing-masing memiliki spesialisasi dalam mengubah diri menjadi hewan tertentu. Perhatikan ketiga guru ini dan coba cari tahu masing-masing berubah menjadi hewan apa. Apa kamu menyadari kalau guru pertama memiliki lidah yang bercabang? Dia pasti berubah menjadi ular. Guru kedua memiliki ekor singa. Dia pasti berubah menjadi singa. Dan guru ketiga memiliki cakar beruang. Dia pasti berubah menjadi beruang grizzly. Maria adalah seorang putri dan pewaris takhta. Suatu hari seorang penyihir jahat membujuk gadis itu untuk masuk ke hutan ajaib. Maria tersesat di sana. Untungnya dia punya liontin ajaib pemberian salah satu penyihir sang raja. Liontin ini akan membantumu menemukan jalan pulang jika kamu tersesat, ucapnya. Maria mengetuk liontin itu dan 3 roh muncul di hadapannya. Roh pertama adalah seekor burung hantu, roh kedua seekor kupu-kupu, dan roh ketiga adalah seekor elang. Sayangnya hanya satu dari mereka yang tahu jalan kembali ke istana. Dan jika Maria memilih untuk mengikuti roh yang salah, dia akan pergi semakin jauh dari rumah. Bisakah kamu membantu sang putri memilih roh pembimbing yang tepat? Apa kamu memperhatikan bendera di ruang singgasana? Ada seekor kupu-kupu di masing-masing bendera tersebut. Itu berarti kupu-kupu adalah simbol resmi kerajaan. Maria harus mengikuti roh kupu-kupu. Seorang pria tinggal di sebuah gedung apartemen bertingkat. Dia punya kebiasaan yang tidak biasa terkait menaiki lift di malam hari sepulang kerja. Jika di luar hujan, dia selalu naik lift langsung ke lantai 17. Jika cuaca cerah, tapi ada orang lain di dalam lift bersamanya, dia juga langsung naik ke lantai 17. Tapi, jika tidak hujan dan dia sendirian di dalam lift, dia naik lift ke lantai 11, lalu berjalan menaiki tangga. Kamu bisa tahu alasannya? Pria itu sangat pendek, dia hanya bisa menjangkau tombol hingga lantai 11. Jika ada orang lain di dalam lift, dia meminta tolong untuk memencet tombol lantainya. Dan saat hujan, dia menggunakan payungnya untuk menekan tombol. Joni seorang badut pesta, membawa 3 keping emas. Masing-masing keping emas tersebut memiliki berat 1 kg. Saat berjalan, pria itu tiba di sebuah jembatan.
Di sana ada papan yang bertuliskan bahwa jembatan itu hanya bisa menahan beban maksimal sekitar 81 kg. Berat badan Joni 79 kg. Joni membaca papan itu dan masih bisa menyeberangi jembatan dengan aman, membawa semua emasnya. Bagaimana bisa? Joni berprofesi sebagai badut, jadi dia tahu cara melakukan juggling. Sambil berjalan menyeberangi jembatan, dia menjuggling emas-emasnya agar satu keping selalu berada di udara. Yang punya ekor. Setelah nyelamatin cewek itu, kamu berjalan ke mobilmu. Tapi kemudian hujan mulai turun. Biar nggak masuk angin, kamu perlu pulang untuk ganti baju. Tapi tiba-tiba kamu mendengar teriakan minta tolong di luar rumahmu. Kamu segera keluar tanpa mengunci pintu. Cewek ini terseduh-seduh di pinggir jalan dan dari kejauhan terlihat ada mobil yang melaju kencang. Dia bilang mobil barunya telah dibawa kabur. Kamu pun langsung memasuki mobilmu dan tancap gas. Si tersangka akhirnya keluar mobil dan berlari menuju rumah terbengkalai. Dia manjat pagar, kemudian gak terlihat lagi. Kamu juga ikut memasuki rumah itu dan di dalamnya ada 5 zombie yang berjalan ke berbagai penjuru. Tapi zombie kan gak bisa naik mobil. Salah satu di antara mereka pasti maling mobil yang lagi pura-pura jadi zombie. Memangnya yang mana? Zombie nggak bisa keringetan, tapi salah satu dari mereka bermandi keringat tuh. Pasti dia penjahat yang tadi nyoba kabur. Saat lagi jalan-jalan santuy, kamu ngelihat peringatan tentang manusia kadal yang menginvasi kota. Sebelumnya, kamu juga pernah menangani kasus ini, tapi nggak berhasil nemu reptilnya. Kamu perlu pergi ke taman. Beberapa hari terakhir ini, manusia serigala bertubuh besar telah berulah dan menakuti para penduduk. Kamu tahu kalau manusia serigala ini punya istri. Dan cuma dia yang bisa menenangkan si monster, lalu membantunya berubah jadi manusia lagi. Kamu berhasil mendapatkan 3 cewek dan salah satu di antaranya kemungkinan besar istri dari manusia serigala ini. Kamu minta mereka untuk mendekati si monster, tapi nggak ada satupun yang mau ngaku jadi istrinya. Jadi kamu harus milih. Kamu melihat bulu di pakaian cewek ini kan? Sebetulnya itu bulu serigala. Jadi, dialah istrinya. Cewek ini langsung mendekati si manusia serigala, lalu memeluknya, dan akhirnya dia berubah menjadi manusia. Karena kelaparan, kamu mampir di kedai pizza. Si pemilik kedai bilang semua penghasilan mingguannya yang disimpan di brankas telah digasak maling. Dan maling itu pakai sarung tangan. Jadi sidik jarinya nggak membekas. Kamera CCTV-nya juga dimatiin. Oh iya, selama setahun terakhir kok kedai pizza ini sering banget kecurian ya? Perusahaan asuransi harus selalu menanggung biaya kehilangan ini. Kamu yakin kalau si pemilik kedai ngambil uangnya sendiri agar dapat uang asuransi lagi? Amati kantornya ya, biar kamu bisa buktiin kalau dia memang bersalah. Lihat ventilasinya deh, di balik kisi besinya terdapat tumpukan uang yang katanya dicuri. Matamu nggak bisa diajak kompromi tuh. Belum juga larut malam, tapi kok udah pengen merem aja? Kamu masuk ke kafe kecil untuk beli kopi. Setelah nyerahin uang ke mbak-mbak penjaganya, kamu mulai menenteng cup kopimu sambil berjalan keluar. Tapi kamu segera tahu kalau cewek itu perlu bantuan. Gimana kamu bisa tahu? Di sisi cup kopimu tertulis, "Tolong saya." Karena gak jadi keluar kafe, kamu mulai duduk di salah satu meja tamu. Dari situ kamu bisa melihat cowok berhoodie hitam juga sedang duduk di sudut kafe. Mbak-mbak penjaga tadi menatapnya dengan wajah ketakutan, dan setelah mengamatinya selama beberapa saat, kamu yakin kalau cowok itu bukan manusia, tapi vampir. Kok kamu bisa mikir gitu?
Saat ini sudah malam dan kamu bisa melihat pantulan bayanganmu di jendela. Cowok berhoodie itu juga duduk di dekat jendela, tapi bayangannya nggak terlihat. Berarti dia vampir. Setelah minum kopi, moodmu mulai positif lagi. Tapi kamu malah overthinking di sepanjang jalan. Sampai-sampai nggak ngeliat kalau di depanmu ada lubang drainase. Kamu pun terperosok ke dalam selokan yang gelap. Untung aja ya kamu nggak apa-apa. Telingamu mulai mendengar suara berisik di kejauhan. Sambil menyalakan senter, kamu mulai mengendap-endap. Ternyata di situ ada sejumlah orang yang terjebak di dalam perangkap. Kata mereka, ilmuwan nyentrik telah memasukkan mereka ke perangkap itu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Wah, kamu harus nyelamatin mereka tuh. Tapi kuncinya di mana coba? Cek laboratoriumnya dengan teliti ya. Salah satu bejana bahan kimia di rak itu berisi kunci. Kamu mengambil kunci itu dan bersiap membuka perangkap, tapi si ilmuwan kembali ke ruang laboratorium. Dia mencegahmu dan orang-orang di dalam perangkap itu sebetulnya kadal mutan. Si ilmuwan mengaku dia nggak sengaja mengubah buaya biasa menjadi manusia. Kemudian dia berhasil menangkap dan mengurung mereka dan rencananya mereka akan diubah kembali menjadi reptil, lalu dilepaskan. Semua tawanan itu bilang si ilmuwan berbohong dan mereka semua manusia. Jadi siapa nih yang harus kamu percayai? Akhirnya kamu nggak ngebuka perangkap itu. Di dalam perangkap terlihat serpihan sisik dan kulit yang terkelupas. Ular dan reptil lain meluruhkan diri saat berganti kulit. Jadi kamu mempercayai ilmuwan itu. Setelah keluar selokan, kamu kembali ke jalan lagi. Dan ternyata kondisi di Jam 11 ditambah 3 sama dengan jam 2. 8 ditambah 6 juga jam 2. Karena lapar berat, kamu mau merebus telur selama 2 menit. Kalau kamu cuma punya jam pasir selama 3 menit, 4 menit, dan 5 menit, gimana kamu bisa merebus telur hanya selama 2 menit? Saat airnya mendidih, balikan jam pasir 3 menit dan 5 menit. Lalu saat jam pasir yang 3 menit sudah habis, masukkan telurnya ke air mendidih. Sisa waktunya akan jadi 2 menit di jam pasir 5 menit. Dan kalau sudah, angkat telurnya dan dinginkan. Selamat makan! Pak Wisnu punya toko kecil bernama Five Flags, tapi di luar toko benderanya ada 6. Dia memang bisa membetulkannya sih, tapi lebih memilih untuk membiarkannya. Apa kamu bisa menebak alasannya? Awalnya memang gak sengaja keliru, tapi kemudian banyak orang memasuki tokonya untuk menginformasikan kesalahan ini yang justru bikin tokonya makin laris. Seorang Raja Arif mulai lelah dengan tugas yang diembannya. Dia berniat mau mencari penerus tampuk kekuasaannya. Maka digelarlah sayembara untuk mencari pengganti sang raja. Semua peserta harus menaruh 1 timun di dalam botol kaca tanpa memotong timun maupun merusak botolnya. Dan mereka cuma diberi waktu selama seminggu. Karena sayembara ini sangat mustahil dilakukan, pesertanya cuma 5 orang. Rupanya salah satu dari mereka berhasil juga. Gimana dia bisa menaruh timunnya ke dalam botol? Dia menaruh timun kecil yang masih nempel di batangnya ke dalam botol. Pertumbuhannya lumayan cepat sehingga dia bisa memenangkan sayembara. Kalau hujan terjadi saat tengah malam, 72 jam lagi mataharinya akan cerah atau enggak? Enggak lah, 72 jam lagi masih malam hari. Kamu melihat bak mandi berisi air, di situ juga ada sendok, cangkir, dan ember. Benda apa yang akan kamu pilih untuk menguras bak mandinya? Ini sih udah jelas, tinggal buka tutup bak mandinya lah.
Alisa kuliah di jurusan matematika, teman sekamarnya mau ngetes kecerdasannya. Mereka mengambil 3 amplop, lalu menuliskan pesan pendek di atasnya. Mereka juga menaruh jawaban ujian Alisa di salah satu amplop itu. Hanya 1 amplop yang punya jawaban benar, 2 lainnya salah. Alisa nggak boleh membuka amplopnya dan cuma boleh memilih 1 amplop. Amplop pertama bertuliskan, di sini nggak ada jawaban ujianmu. Amplop kedua bertuliskan, jawaban ujianmu ada di sini. Lalu, di amplop ketiga tertulis, jawaban ujianmu nggak ada di amplop kedua. Amplop mana yang harus dipilih Alisa? Yang ketiga, pesan yang tertulis di situ benar, yang artinya jawaban ujian Alisa ada di amplop pertama. Jihan dan Jordi sedang berbulan madu ke Prancis. Di hari pertama mereka ikut tur keliling kota Paris, meninggalkan semua barang mereka di kamar hotel. Saat mereka kembali, seseorang sudah berdiri di luar kamar, sedang mencoba masuk. Keduanya langsung melapor ke resepsionis, tapi orang itu beralasan kalau Jihan dan Jordi telah berhutang padanya untuk biaya tur selama 4 hari terakhir. Resepsionis langsung tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya? Saat itu kan masih hari pertama Jihan dan Jordi di Paris. Rizal dan Anna sedang pergi liburan. Suatu hari Anna menolak ajakan Rizal untuk pergi ke pantai karena sedang sakit. Saat Rizal balik ke kamar untuk mengambil ponsel, Anna sudah nggak ada. Saat melihatnya di pinggir kolam renang, Rizal bilang, "Kamu sendirian aja di sini." Anna mengangguk, tapi Rizal tahu kalau dia berbohong. Kok gitu? Ada 2 gelas soda dan 2 piring buah di atas meja. Rupanya, itu sudah jadi liburan terakhir mereka. Duh, jangan jadi sad boy ya Rizal. Gilang lagi menjalankan misinya, mengambil foto alam untuk diposting di blognya. Di tengah hutan, dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Seorang raja hidup sebatang kara. Di hari tuanya, dia nggak punya pewaris tahta. Karena sangat membutuhkan penerus, dia mengundang semua pemuda cerdas untuk datang ke istana. Sambil menyerahkan telur ke masing-masing pemuda, sang raja mulai bertitah. Siapapun yang bisa menjaga telur ini, lalu merawatnya menjadi burung cantik, akan menerima tampuk kekuasaanku. Setengah tahun kemudian, mereka kembali ke istana sambil membawa burung-burung cantik. Tapi, Sekar cuma datang dengan tangan kosong karena dia nggak bisa merawat telur itu. Tapi anehnya, sang raja malah menobatkannya sebagai ratu. Bagaimana bisa? Raja cuma memberikan bongkahan batu ke mereka, bukan telur asli. Harusnya batu itu nggak akan menetas jadi burung. Jadi, mereka semua penipu, kecuali Sekar. Dan Raja tahu cuma dia yang layak jadi ratu bijaksana dan adil. Arinda bekerja di toko buku untuk mencari tambahan uang. Di hari pertamanya bekerja, menjelang sore hari, salah satu buku koleksi di toko itu hilang, padahal belum ada yang membeli. Pasti ada yang nyuri tuh. Sebagai orang jujur, Arinda segera menemui manajernya. Dia bilang dia nggak tahu menau kalau ada pencurian. Si manajer cuma terpingkal, lalu berkata, "Bukunya nggak hilang kok. Coba deh amati lagi rak bukunya. Kamu tahu kenapa?" Koleksi buku itu cuma punya 8 buku. Buku yang bernomor 9 itu sebetulnya koleksi yang ke-6, tapi posisinya kebalik. Bu Mulia punya 4 anak kembar identik yang masing-masing bernama Ani, Betty, Caca, dan Della. Suatu hari, Bu Mulia menelepon Bu Guru agar Ani boleh meninggalkan kelas setelah mata pelajaran pertama. Dia harus menghadiri janji penting, tapi Bu Guru nggak bisa membedakan mereka satu persatu. Dan keempat cewek ABG ini ingin meledeknya. Lalu mereka memberinya petunjuk, 1, Caca berada di tengah, 2, Della di sebelah kiri Betty, dan di sebelah kanan Ani. 3, Ani berdiri di samping Della. Coba dong bantuin Bu Guru buat mengidentifikasi mereka, biar dia bisa nebak Ani dengan benar.
Oke, Caca ada di tengah kan? Lalu di samping kanan dan kiri Della ada orang lain, maka dia juga ada di tengah. Kalau Caca berada di posisi kedua, Della pasti yang ketiga. Dan karena Della di sebelah kiri Betty, Betty pasti ada di posisi keempat. Sedangkan Ani di posisi pertama. Tapi nggak bisa begitu juga, karena Ani dan Della harus bersebelahan. Nah, kalau Caca tukar posisi dengan Della, Della akan berdiri di samping Ani, tapi masih berada di sebelah kiri Betty. Maka urutannya menjadi Ani, Della, Caca, dan Betty. Anilah yang berdiri di posisi pertama. Teman arisan Bu Yani menelepon untuk ngasih tahu kalau salah satu anaknya kedapatan lagi pesta pora. Tapi dia nggak tahu persis anak yang mana. Padahal Bu Yani sudah melarang anaknya pergi ke pesta. Dia pun langsung menginterogasi mereka dan semuanya membantah kalau mereka telah melanggar peraturan. Marco bilang dia lagi belajar, sedangkan Joni lagi latihan bermain piano. Dan Adam bilang dia lagi main game di komputer. Kamu tahu nggak anak mana yang berbohong? Adam, lihat tuh, di kerah bajunya ada noda lipstik. Perusahaan A sedang mencari manajer baru. Posisi ini memerlukan komitmen penuh sehingga harus dijabat oleh seorang lajang. Kemudian, Benny dan Roni datang untuk mengikuti wawancara. Mereka mengaku belum berkeluarga dan tidak berencana menikah dalam waktu dekat. Resume Roni memang sangat bagus, tapi perusahaan tersebut malah merekrut Benny. Padahal dia nggak sebagus Roni loh. Kenapa? Sebelum wawancara, Roni mengantar anak remajanya ke kelas balet, kemudian dia membawa masuk tas balet pink milik anaknya itu ke ruang wawancara. Ya pasti ketahuan sama manajer HRD-nya lah. Roni, ngadi-ngadi aja. Pada bulan Juni, semua mahasiswa mengikuti UAS matematika. Saat mengamati mereka, si dosen tahu kalau salah satu mahasiswanya berencana menyontek. Memangnya siapa yang nyontek dan gimana dosen itu bisa tahu? Pasti cewek ini. Semua temannya memakai kaos oblong tipis dan celana pendek, tapi dia malah pakai sweater dan sepatu boots tinggi. Pasti ada yang diumpetin tuh. Jeffrey dan Christo lagi bikin makan malam. Menurutmu, siapa nih yang melakukan kesalahan? Christo, lihat deh tuh, masa dia menuang racun tikus ke dalam saladnya? Harusnya kan minyak. Ngeri juga ya kalau harus icip salad rasa racun tikus. Enggak deh, makasih. Lian dan Oka lagi camping di tengah hutan, tiba-tiba tenda mereka didatangi beruang. Lian langsung lari tunggang langgang, sedangkan Oka cuma bisa diam terpaku. Siapa nih yang keselamatannya lebih terancam? Lian, bisa aja beruang itu akan langsung mengejarnya. Dan pastinya larinya jauh lebih ngebut dari Lian. Nah, kalau kamu mengalami situasi kayak gini, usahakan tetap tenang ya. Mundur perlahan dan jangan balikan badanmu. Mila dan Erna sedang menikmati udara segar saat tiba-tiba Sandra dan anaknya Aviani piknik bareng di dekat danau. Akhirnya, mereka mendapat tempat yang pas untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Sandra baru keingat kalau kameranya tertinggal di mobil. Jadi, dia langsung pergi mengambilnya. Saat dia kembali, Aviani udah nggak ada. Wanita itu menghubungi polisi dan mereka langsung melakukan pencarian. Saat kejadian, ada 3 orang lain yang juga ada di dekat situ. Polisi segera menginterogasi ketiganya. Benny menginformasikan, saya memang sempat jalan di dekat situ, lalu melihat cewek itu duduk di dekat danau. Tapi saya nggak ngapa-ngapain, kan cuma numpang lewat. Jennifer bilang, dia sama sekali nggak lihat ibu dan anak itu di TKP. Fanny juga bilang, kalau dia nggak melihat keduanya. Tapi dia sempat mendengar ada teriakan. Jadi polisi harus nahan siapa nih? Jennifer, dia memakai shawl milik Aviani. Bram menghubungi polisi di pagi buta. Di malam sebelumnya, dia dan pacarnya Esther
Esti nobar horor di rumahnya. Karena takut setengah mati, Esti nggak berani pulang. Akhirnya dia menginap di rumah Bram. Saat tidur, cewek itu bermimpi buruk dikejar-kejar zombie. Malahan dia nggak bangun-bangun sampai pagi. Bram pun jadi bingung, tapi polisi malah menahan cowok itu dan mengecapnya bersalah. Loh, kok bisa? Bram bilang kalau pacarnya nggak bangun-bangun sampai pagi. Lalu gimana dia bisa tahu isi mimpi Esti? Tito baru saja dari New York menuju ke kota kelahirannya, Chicago. Dia mau melepas rindu bareng papanya selama seminggu. 3 hari kemudian, papanya memberitahu polisi kalau Tito telah minum racun. Polisi segera mengecek barang Tito. Barangkali ada yang mencurigakan. Sesaat kemudian, petugas malah membawa pria itu ke kantor polisi untuk menginvestigasinya lebih lanjut. Memangnya mereka mencurigai apa? Polisi menemukan tiket pulang dari Chicago ke New York. Tito nggak akan beli tiket ini kalau nggak berencana pulang ke New York. Ismi lagi asik menyusuri hutan. Dan kamu tahu gimana kelanjutan ceritanya? Ya, bener banget. Dia kesasar lagi. Setelah berjam-jam mencari jalan pulang, dia malah sampai di rumah penyihir. Ismi pun meminta tolong ke si penyihir untuk menunjukkannya jalan pulang. Padahal sebetulnya, nenek sihir itu mau menjadikan Ismi sebagai budaknya, tapi dia lagi pusing memikirkan solusi yang bisa dipakai untuk memecahkan masalahnya. Dalam waktu dekat, dia mau liburan sambil mancing. Dia juga sudah menyiapkan pancingnya, tapi jorannya kepanjangan, ukurannya sampai 4 meter. Padahal, di kereta nanti, penumpangnya cuma boleh bawa barang yang panjangnya maksimal 3,5 meter. Si penyihir berjanji kalau Ismi bisa membantunya mendapatkan solusi, dia akan meloloskan cewek itu dari situ. Apa yang bisa Ismi sarankan? Karena jago geometri, Ismi menyarankan si penyihir itu untuk memasukkan jorannya ke kardus yang berukuran 3,5 kali 1,5 meter. Kalau ditaruh miring, jorannya akan tetap muat kok. Malam Senin kemarin, Bu Kesha ngerumpi di rumah temannya sambil ngeteh bareng. Di tengah obrolan, temannya bilang kalau sore itu dia baru melihat anak Bu Kesha nongkrong di mall. Bu Kesha jadi dongkol deh, karena semua anaknya lagi dikurung di rumah. Saat Bu Kesha nanya, anakku yang mana sih? Temannya nggak tahu pasti, karena saat itu dia nggak pakai kacamata. Sesampainya di rumah, Bu Kesha langsung mencecar anaknya soal aktivitas mereka sepanjang hari. Amara bilang, dia seharian baca buku. Bianca bilang, sepulang sekolah, dia belajar lagi di perpus. Citra bilang, dia sibuk latihan untuk nyiapin konser pianonya. Siapa yang berbohong? Bianca, saat itu hari Minggu, semua sekolah pasti libur. Tina dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kalau hari itu dia nggak makan maupun minum. Kakaknya Christina bilang dia nggak tahu menau soal insiden ini. Teman Tina, Rina, kemudian bilang, kami lagi di sekolah saat Tina jatuh sakit. Dan pacar Tina, Ari, bilang, hari ini saya belum ketemu dia. Gimana bisa Tina diracun dan siapa pelakunya? Tina memang belum makan, tapi dia pakai lipstik. Di dalamnya ada racunnya. Nah, satu-satunya orang yang bisa memasuki kamar Tina hanyalah kakaknya, Christina. Telah terjadi kecelakaan mobil di terowongan. Polisi mencurigai salah satu pengemudi yang bernama Umar ngantuk saat nyetir. Tapi Umar menyangkal. Enggak kok pak, saat itu hujan deras, jadi penglihatan saya kabur. Karena nggak percaya dengan pernyataannya, petugas segera menahan cowok itu. Kenapa? Kecelakaan itu terjadi di terowongan. Di situ nggak mungkin turun hujan lah. Beberapa mobil di kota X dicuri oleh seseorang. Setiap kali mobilnya dibawa kabur, pemiliknya selalu mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Di tiap pesannya, selalu ada 2 emoji yang sulit dipahami.
Polisi segera melacak nomor itu dan geolokasinya menunjuk ke 3 rumah. Mereka menginterogasi semua pemiliknya, Pak Tetra, Bu Nana, dan Pak Wildan. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Ternyata kedua emoji itu bisa dikaitkan dengan pelaku. Ada gambar tembok dan bapak bersama putranya. Kalau salah satu suku katanya digabungkan, akan terbentuk nama Tetra. Jadi, pencuri mobil di kota tersebut pasti Pak Tetra. Oke. Pihak keamanan bandara mendapatkan peringatan darurat ada seorang pria berdokumen palsu yang mencoba kabur dari Bali. Mereka punya 3 tersangka yang kelihatannya hampir mirip. Paspor mana yang palsu? Mau dari negara manapun, latar belakang foto paspor tidak boleh pegunungan. Semua latar belakang foto harus warna solid. Foto paspor Joni mencurigakan, jadi dokumennya palsu. Dimas adalah seorang penjaga pantai. Suatu hari, seorang gadis meminta bantuan kepadanya. Katanya, dompetnya dicuri orang dan dia baru sadar waktu mau membeli soda dingin. Dimas memeriksa handuk tempat gadis tadi meninggalkan barang-barangnya, tapi yang dia lihat cuma jejak kaki gadis itu. Apa gadis ini membohongi Dimas? Gadis itu jujur kok, tapi Dimas punya mata elang dan dia melihat seorang pria membawa alat pancing. Dia pasti pencurinya. Mana ada orang yang mau mancing di pantai umum? Perampok mencuri banyak permata berharga kemarin. Polisi segera disiagakan, tapi mereka tidak tahu di mana harus mencari si pencuri. Tiba-tiba, mereka mendapatkan email anonim. Periksa semua botol di mobil yang meninggalkan kota. Hormat saya, Tuan X. Di penghujung hari, petugas menghentikan mobil berisi berkotak-kotak air botolan. Bagian dasar semua botolnya tertutup cat, jadi mereka mengira permatanya ada di salah satu botol ini. Ketinggian air di semua botol setara, tapi waktu salah satu petugas menaruh salah satu botol di sebelah kotak, dia langsung tahu ada yang nggak beres. Apa ya kira-kira? Botol yang ditaruh di sebelah kotak jauh lebih rendah daripada yang masih ada di kotak. Polisi kemudian menemukan ada ruang rahasia dan semua permatanya disembunyikan di sana. Dua sahabat Martin dan Clinton sedang adu pintar. Martin bilang dia akan melempar bola dan bola itu akan kembali kepadanya. Dia juga mengatakan tidak ada penghalang atau dinding tempat bola bisa memantul. Clinton bilang itu mustahil, tapi dia salah. Kok bisa? Martin cuma melempar bolanya ke atas. Tentu bolanya bakal turun lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Emilia membeli cupcake super enak di kantin dan menaruhnya di meja kantor. Dia mau memakannya sebelum pulang, tapi pas kembali dari rapat, cupcake-nya sudah hilang. Cuma ada 3 tersangka di sana dan cuma 1 orang yang berkata jujur. Grace bilang pelakunya Alicia. Alicia bilang dia belum makan apa-apa. Tina bilang dia juga belum makan apa-apa. Jadi, siapa yang memakan cupcake Emilia? Pelakunya Tina. Hanya 1 orang yang jujur, yaitu Alicia. Kalau Grace atau Tina jujur, maka akan ada 2 orang yang ucapannya jujur, tapi Emilia tahu hanya 1 orang yang tidak berbohong. Patrick ingin sekali mendatangi pesta spesial ini, tapi penjaga di sana selalu bertanya ke semua tamu apakah mereka tahu kode akses rahasianya. Patrick pun mencoba menguping. Saat orang pertama datang ke pintu masuk, si penjaga mengatakan 8 dan si tamu menyaut 7. Lalu si penjaga mengatakan 11 ke tamu kedua dan jawabannya juga 7. Pengunjung ketiga juga menjawab 7, tapi si penjaga mengatakan 10. Patrick merasa siap untuk masuk ke pesta terkeren ini. Waktu dia ke pintu masuk, si penjaga mengatakan 7. Lalu Patrick menjawab 7. Si penjaga tidak mengizinkannya masuk. Apa yang seharusnya Patrick katakan agar boleh masuk ke pesta ini?
Dia seharusnya mengatakan 5. Para tamu cuma perlu menghitung jumlah huruf. 8, 11, dan 10 punya 7 huruf. Jadi jawabannya 7. Sementara kata 7 punya 5 huruf. Brando sangat menyukai diamond. Dia bahkan bisa menghabiskan 70 juta rupiah dalam sehari untuk membeli diamond. Pada suatu hari, dia menyadari diamondnya sudah terlalu banyak dan dia mulai menjualnya seharga 42 jutaan. Beberapa hari kemudian, dia malah menjadi jutawan. Kok bisa ya? Padahal kan dia rugi. Sebelum berburu diamond, Brando sudah jadi miliarder. Karena uangnya makin menipis, sekarang dia cuma jutawan. Seorang vampir pindah ke kota besar untuk memulai kehidupan baru. Di sana tidak ada yang mengenalnya, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri dan mulai menggigit warga lokal setiap malam. Orang-orang ketakutan dan memanggil detektif untuk memecahkan masalah ini. Beberapa hari kemudian, detektif Rahman punya tiket tentu sambil ngos-ngosan. Pendirianmu soal mistis ini pun mulai goyah. Jangan-jangan emang beneran ada. Tapi gimana mungkin? Sorot mentari mulai jatuh mengenai ranjang mewah berhiaskan spray cantik. Rasa lelah mulai datang menderamu. Lalu kamu mulai tiduran di ujung ranjang. Gak apa-apa kali ya kalau kamu bisa tidur sebentar. Setelah bangun, pikiranmu pasti akan jernih lagi. Baru juga memejamkan mata, kupingmu sudah mendengar gemerisik spray. Kamu gak berani buka mata untuk ngecek langsung. Apa ini cuma mimpi? Jemari yang tadi menyentuhmu mulai meremas lehermu. Kamu langsung bangun, meraih ponsel, dan segera merekam. Tapi kok gak ada apa-apa? Yang ada cuma ranjang kosong. Barusan itu cuma mimpi apa beneran sih? Phew, ternyata cuma mimpi buruk. Memangnya apa yang baru saja kamu sadari? Waktumu cuma 6 detik. Saat kamu tiduran tadi, mataharinya masih bersinar. Tapi sekarang sudah ada rembulan. Kamu juga kedinginan tuh. Oke lah, mending keluar dari situ aja deh. Saatnya ngecek ruangan lain. Kamu melewati lorong yang diterangi obor dan lilin. Perut keronconganmu tiba-tiba memecah keheningan. Wah, kamu lapar parah. Di hadapanmu ada pintu kayu yang agak terbuka. Aroma makanan lezat mulai menggoda indera penciumanmu. Asik, masuk ah. Matamu disambut oleh meja besar penuh dengan piring porselen dan alat makan perak. Semua makanannya kelihatan enak. Ada kaviar, lobster, buah-buahan, daging-dagingan, dan banyak sekali hidangan penutup. Beberapa orang sudah duduk mengitari meja. Saat kamu berjalan mendekat, mereka langsung berpaling ke arahmu. Semua sosok itu ternyata vampir. Kok kamu bisa tahu? Coba deh cari tahu dalam 5 detik. Semua makanan yang terhidang di meja nggak tersentuh sedikit pun. Semua vampir itu sedang menunggu hidangan utamanya. Kamu, buruan kabur. Kamu kembali masuk ke lorong tadi, lalu menyusuri koridor gelap. Semua vampir itu mulai mengejarmu sambil berteriak. Di ujung koridor ada 3 pintu. Pintu pertama punya simbol api, yang kedua simbol ular, dan pintu ketiga bertuliskan keluar. Kamu mencoba membukanya, tapi terkunci. Padahal para vampir sudah semakin dekat. Aduh, apa yang harus kamu lakukan? Waktumu cuma 4 detik sebelum kamu dimangsa vampir. Pakai kunci yang tadi kamu temukan di pondok vampir aja. Bagus, pintunya ngebuka. Akhirnya kamu bisa kabur ke halaman dan mengunci pintunya lagi. Sang rembulan mengintip dari balik awan putih pekat. Setelah berhasil menyelinap ke halaman, kamu langsung membuka pintu belakang kastil. Di sampingnya terdapat gambar werewolf. Waduh, gak boleh berisik nih. 5 menit kemudian, sampailah kamu di jembatan panjang. Seorang wanita cantik sudah berdiri di ujung jembatan. Dia melambaikan tangannya agar kamu segera mendekat. Tapi kok ada yang ngeganjel ya? Jangan-jangan dia werewolfnya. Wah, kamu gak bisa kemana-mana lagi. Gak mungkin lah kalau mau nyebrang jembatan ini. Balik lagi ke kastil juga gak bisa. Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tahu kalau wanita itu bukan werewolf? Cari jawabannya dalam 10 detik ya. Selamat mencoba.
tunggu sampai bulannya nggak terhalang awan. Wah, intuisimu mantul juga. Setelah terkena cahaya bulan, wanita itu mulai berubah jadi werewolf yang imut. Kemudian, kamu balik lagi ke halaman kastil dan menutup pintu di belakangmu. Tapi kenyataannya, kamu berdiri di halaman luar. Para vampir berdiam di kastil dan werewolf sudah menunggu di luar. Belum lagi, zombie mulai berlarian menuju ke arahmu. Kamu terjebak. Duh, lagian kenapa juga sih pakai datang ke kastil angker begini segala? Kamu segera mengeluarkan ponsel untuk merekam video perpisahan. Tak lupa, kamu bilang makasih ke semua followermu atas dukungan dan komentar mereka selama ini. Akhirnya kamu percaya kalau makhluk gaib beneran ada. Kamu juga berjanji gak akan ada lagi uji nyali di tempat-tempat seperti ini. Itu pun kalau kamu selamat. Zombie terus mendekatimu dan si werewolf merubuhkan pintu. Oh, bagus. Rasa takutmu seketika lenyap. Dan kamu tahu kalau semua ini cuma settingan. Hah? Gimana kamu bisa tahu? Coba tonton video perpisahannya lagi. Kamu akan tahu kalau semuanya palsu. Waktumu 10 detik untuk mencari petunjuknya. Kamu lihat cowok yang bawa kamera di belakangmu kan? Itu loh, yang berdiri di dekat jendela menara. Para zombie berhenti menggeram. Semuanya berseru, kejutan! Ternyata mereka bukan zombie, tapi cuma manusia biasa yang pakai make up tebal. Pintu itu kemudian terbuka dan wanita tadi melepaskan kostum werewolfnya. Senyum manis terulas di wajahnya. Para vampir juga keluar dari kastil sambil menenteng taring palsunya. Semuanya udah diatur oleh para fansmu. Mereka ingin menakutimu dan akhirnya berhasil juga. Meski dongkol setengah mati, kamu tetap seneng banget karena masih bisa hidup. Oke, sekarang kita lihat jawaban benarmu yuk. 1-3 poin, kayaknya kamu bakal kesulitan deh kalau harus bertindak dalam situasi stres. Sering-sering nonton video teka-teki ya. Selain itu, latih dirimu agar tetap tenang dan fokus. 4-6 poin, kamu baru akan panik saat mengalami hal yang sangat buruk. Buatmu, hantu gak akan bikin kamu takut. 7-10 poin, widih, nyalimu gede banget. Kamu selalu tahu cara menaklukkan semua situasi. Tapi kamu masih penasaran, gimana ya para fansmu itu bikin efek mengambang saat hantunya berdansa? Keren banget sih. Mereka cuma saling pandang, lalu bilang, "Hah? Kamu ngomong apa sih? Maksudnya apa? Gak ada hantu yang berdansa kok." Kamu langsung merinding setengah mati. Jeng jeng jeng.